Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Takmir Masjid Al-Hijrah, Bapak Anang Parwoto. Yang juga saya hormati Mbah Kaum, Mbah Daru, Mbah Daru nggih. Mau saya nggih, Mbah Kaum, Bapak Kaum napa? Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu jamaah selapanan Masjid Al-Hijrah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pantas dipuji hanya Allah. Kita manusia tidak pantas dipuji. Apapun kebaikan yang kita miliki, yang kita punyai, apapun sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, seberapa luas ilmu kita, itu semua pemberian dari Allah. Maka ketika kita dipuji dari itu semuanya, maka kembalikanlah pujian itu kepada Allah dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahman-rahimnya Allah, dengan nikmatnya Allah, dan terutama nikmat hidayah, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipermudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai rasa syukur itu, marilah kita niati dalam majelis yang mulia ini. Yang pertama, kita niati i'tikaf di masjid ini. Yang kedua, kita niati dengan tholabul ilmi. Karena apa? Menuntut ilmu itu, belajar Islam itu hukumnya fardu ain, wajib. Kalau kita tinggalkan berarti kita berdosa. Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu tidak mengenal usia, dari boyan sampai liang lahat, belajar terus. Bahkan tholabul ilma walau bisin, belajarlah walau ke negeri Cina. Itu hadis-hadis yang bersifat fadilah ya, keutamaan-keutamaan tentang menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Takmir memperkenalkan diri saya sebagai Abu Zain Asajadi. Alhamdulillah, putra saya Zain, makanya Abu, bapaknya Zain. Karena yang populer di awan-awan, di negeri di atas awan, di YouTube itu Abu Zain Asajadi. Bisa nanti jenengan cari di Google atau YouTube, nanti ada Abu Zain. Nanti insya Allah muncul ya ini orangnya. Perkenalan yang akan kita bahas sedikit tentang awal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya sadar tidak sadar kita adalah berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kata yang viral, yang populer di dunia Islam, khususnya tasawuf sufi, itu man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Man, siapa
arofa yang mengenal nafsahu dirinya, man arofa robbahu dia akan kenal Tuhannya. Kita mengenal Allah dengan ciptaan Allah, di antaranya adalah diri kita sendiri. Perkenalan ini tidak usah. Sudah pernah saya bahas syarat masuk neraka. Apakah syarat masuk neraka? Syarat masuk neraka ini ada di Quran Al-A'raf ayat 179. Kita tahu syarat masuk neraka supaya kita tidak masuk neraka. Ini saya bahas selintas karena sudah pernah saya bahas. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim wa laqad dzaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apakah syarat masuk neraka? Kata Allah, firman Allah, mayoritas isi neraka jahanam adalah dari bangsa jin dan manusia. Siapakah diantaranya? Syaratnya yang pertama adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai kolbu, mempunyai hati nurani, tapi la yafqahuna biha, tidak memahami dengan kolbu itu, dan kolbu itu dia malas untuk berzikir. Kita manusia punya hati nurani, tapi kebanyakan manusia tidak menggunakan hati nuraninya untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk berzikir. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, manusia itu mempunyai mata, jin itu punya mata, tapi dia asal melihat, dia asal menatap, tidak pernah menjadi perhatian, dia tidak cermat dalam mengamati. Padahal apapun yang kita lihat bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bagi orang isi neraka jahanam, matanya asal melihat, halal haram dilihat. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak teliti mendengar, asal dengar. Apapun yang ada, yang terdengar tidak menjadi perhatiannya. Dan ditutup dengan ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu bagai binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Dan dia adalah orang yang ghafilun, orang yang lalai. Orang yang lalai itu apa? Dalam ayat ini syarat masuk neraka orang yang ghaflah itu adalah malas berpikir, malas berzikir. Jadi kalau ada manusia yang dia tidak menggunakan akal pikirannya dan tidak juga menggunakan hati nurani untuk mengingati Allah, maka termasuk orang yang ghaflah, orang yang lalai, maka dia isi neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka pada kajian yang sebentar ini mari kita menggunakan akal pikiran kita untuk menelaah siapa diri kita sesungguhnya. Orang yang isi neraka jahanam tadi apa? Yang pertama adalah malas berpikir dan malas berzikir. Yang kedua adalah tidak cermat mengamati, asal melihat, dan tidak teliti dan asal mendengar, maka dia adalah orang yang ghaflah, orang yang lalai. Ini sebentar. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Di antaranya banyak kita kenal dengan kita membaca Al-Quran, kita kenal Allah. Kita dengan mentafakuri, berpikir tentang ciptaan Allah, kita mengenal Allah. Di antaranya sekarang yang kita bahas adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Karena apa? Saya tadi baru buka di Google, ada tulisan di sebuah nisan yang bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk berpikir, yaitu ada makam kuno di negara Inggris yang berasal dari abad ke-10, di mana batu nisan itu tertulis rangkaian kata penyesalan yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Ini dalam bahasa Inggris, tapi saya ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika aku masih belia, ku bermimpi bisa mengubah dunia. Seiring bertambah usia, ku dapati dunia tak kunjung berubah.
Maka mimpiku pun ku ganti. Ku ingin mengubah negeriku sendiri, namun hasratku itu pun tak pernah ku capai. Dan ketika ku telah diambang senja, dengan semangatku yang masih tersisa, ku putuskan untuk mengubah keluarga, mengubah orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya, mereka pun tak hendak berubah jua. Dan kini, dikala ku terbaring saat ajal menjelang datang, tiba-tiba ku sadari, andaikan yang pertama-tama ku ubah adalah diriku sendiri, dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku akan bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat dorongan mereka, aku mampu memperbaiki negeriku, dan siapa tahu aku bisa mengubah dunia. Ini penyesalan orang yang tidak mengenal dirinya. Ketika sudah sakarat menjelang ajal, dia baru ada punya kesadaran bahwa penting kita mengenal diri kita supaya kita bisa berubah. Ketika kita sudah berubah menjadi baik, maka keluarga akan baik, negara akan baik, dan dunia pun akan membaik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengenal diri kita. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tentang dirimu sendiri, apakah kamu tiada mengobservasi? Mengobservasi adalah menelaah, meneliti, mengkaji, mempelajari tentang diri kita sendiri. Dan dalam sebuah kata yang sudah saya sampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal penciptanya. Maka ketika kita tahu tentang diri kita, maka insya Allah kita akan mengenal Allah sebagai sang pencipta. Konsep diri dalam Islam, tapi ini sebentar ada kuis yang populer ketika kita hari raya. Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Artinya apa ibu-ibu? Ini nanti dapat hadiah, nanti minta sama Pak Takmir. Ya Pak Takmir ya. Artinya apa ibu-ibu? Ketika Idul Fitri, kita kan sering minal aidin wal faizin. Langsung apa? Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Padahal artinya adalah min itu bagian dari, al aidin itu adalah orang-orang yang kembali, wa itu dan faizin orang yang sukses. Minal aizin wal faizin itu adalah doa semoga Anda termasuk orang yang kembali kepada Allah dan orang yang sukses. Tapi sering kita minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lalu sekarang tentang amal. Ini amalun. Amal itu dalam ayat Quran dan juga hadis, amal itu bergandengan dengan soleh. Amal soleh, amanu wa amilus soleh. Aman, iman dan amal soleh. Dan amal itu ada dua. Amal yang baik disebut soleh, amal yang buruk disebut amal su. Yang jadi permasalahan adalah di Indonesia itu ngetop adalah amal jariyah. Ada kotak impak namanya amal jariyah. Tidak ditemukan dalam bahasa Arab amal jariyah. Kalau amal itu soleh, kalau sodakoh jariyah. Tapi yang terjadi banyak di kotak-kotak masjid itu mesti amal jariyah. Amal itu perbuatan, kotak perbuatan. Itu nggak nyambung. Ini salah satu kenapa kita harus mempelajari tentang kata nafs itu. Ini salah satu tadi kesalahan yang kedua ini. Ini adalah amal jariyah itu sesuatu yang salah. Lalu seterusnya adalah apa itu nafs? Ibu-ibu, apa itu nafs?
Yang kita pelajari adalah nafs. Apa itu nafs? Bisa terserap di dalam bahasa Indonesia jadi nafsu. Nafs itu terserap menjadi bahasa Indonesia menjadi nafsu. Nafsu itu apa? Dorongan jahat, hasrat jelek, keinginan yang buruk. Jadi kalau misalnya aku bernafsu padamu, itu konotasinya adalah negatif, sesuatu yang negatif. Ini juga sebuah salah kaprah. Orang nafs diterjemahkan menjadi nafsu. Artinya apa? Nafs itu berarti dorongan yang jahat, hasrat yang jelek, sesuatu yang negatif. Nafs itu di dalam Indonesia, nafs adalah dorongan jahat, hasrat yang jelek. Ini sesuatu yang keliru, kita perbaiki. Apa itu nafs? Nafs itu ada sebuah hadis, ibda binafsika. Nafs di sini adalah diri. Ibda binafsik itu adalah mulailah dengan dirimu. Nafs itu adalah di diri. Yang selanjutnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak akan membebani nafsan seseorang illa kecuali wus'aha sebatas kemampuannya. Lalu selanjutnya wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Nafs di sini wal tanzur, hendaklah setiap nafs di individu, ya diri juga. Ini juga banyak tentang nafs. Artinya apa? Nafs itu artinya adalah diri, orang, individu atau pribadi, bukan hasrat yang jelek. Itu nafs. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada pertanyaan, apakah itu nafs? Siapakah diri kita? Ada yang mengatakan bahwa diri manusia yaitu ini, fisik ini, jasad ini, tubuh ini, badan ini. Tapi tubuh biologis ini, diri saya itu begitu. Banyak orang mengatakan seperti itu, bahwa ketika ditanya siapa dirimu, maka diriku adalah ini, yang ini, begitu. Maka ada teori Darwin mengatakan bahwa makhluk biologis manusia itu adalah makhluk biologis evolusi dari binatang. Maka ketika orang memandang bahwa dirinya sendiri hanya sebatas jasad, fisik, tubuh saja, maka sama dengan binatang. Maka ini teori Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Ini benar nggak Ibu? Tidak. Karena apa? Kalau dalam Quran kita berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi teori ini kita bisa bantah. Kalau betul dari teori Darwin itu manusia berasal dari kera, maka sekarang kera tidak ada. Karena apa? Karena sudah jadi manusia. Tapi buktinya sekarang kera masih ada, manusia ada. Berarti manusia bukan berasal dari kera. Itu membantah teori Darwin. Yang masih sekarang dunia barat tetap mengamini bahwa manusia berasal dari kera. Maka itu bantah. Maka kalau sebatas kita melihat manusia itu sebatas fisik, maka apa bedanya manusia dengan binatang? Apa bedanya manusia dengan binatang? Binatang punya mulut, manusia punya mulut. Punya mata, punya telinga, sama punya. Rambut juga punya, ya toh? Itu apa bedanya kita dengan binatang ketika kita melihat manusia hanya sebatas fisiknya. Ini contoh kalau manusia sama dengan hewan. Itu berarti manusia masih sama dengan binatang. Itu kan persis nggih Pak Mul nggih. Sama kalau sekedar manusia sama dengan binatang, fisiknya saja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sebenarnya diri kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita dalam Quran surat Al-Insan ayat 1.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'a mazkura. Hal ataka 'alal insan. Hal ataka 'alal insan. Bukankah telah datang atas insan hinum minad dahr, dari masa, dari suatu waktu, lam yakun syai'a mazkura. Lam, pada masa itu manusia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Jadi bukankah telah datang atas manusia Hinumiyata dari suatu waktu, dan pada waktu itu kita, diri kita yang sesungguhnya belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Jadi masih abstrak, masih tidak terlihat diri kita yang sesungguhnya. Maka teori ini bisa kita jelaskan bahwa sesungguhnya diri kita yang sesungguhnya itu ada sebelum ada di dunia. Itu penafsiran ayat Quran surat Al-Insan ayat 1, bahwa manusia itu sudah datang, sudah ada, tapi dulu belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Wujud kita apa, Bapak Ibu? Berbentuk ruh, berwujud ruh, karena ruh tidak bisa dilihat. Dan kita sudah ada sebelum dunia itu ada. Karena apa? Dunia itu ada, berarti dunia itu namanya apa? Benda. Ada benda, ada ruang. Ada ruang, ada gerak. Ada gerak, ada waktu. Maka sebelum waktu itu ada, kita sudah ada, berwujud ruh. Kalau tidak ada waktu berarti, kalau tidak ada benda berarti tidak ada ruang. Benda itu begini, benda itu ini. Ruang berarti ini ruang. Ini benda, misalnya ini ruang. Maka ketika ini saya gerakkan, pindah, berarti pindah ruang. Maka ketika pindah maka ada waktu. Ketika bumi itu bergerak, berputar, maka mengelilingi matahari, maka terjadilah pergerakan, pindah, bergerak, maka ada waktu. Nah, sebelum waktu itu ada, sebelum dunia itu ada, kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwujud ruh. Begitu. Itu diri kita yang sesungguhnya. Tapi kita cenderung pada fisik atau tubuh biologis atau jasad. Apa bedanya kita dengan binatang ketika kita hanya memandang diri kita sebatas fisik saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berwujud ruh. Lalu ruh itu Allah berkehendak menurunkan ke dalam ke dunia. Gambarannya seperti ini. Allah menciptakan ruh, Allah turunkan ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika itu pada malaikat, ketika sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita manusia. Maka tugas kita apa? Menjadi khalifah fil ard. Menjadi khalifah fil ard. Maka itu proses penciptaan kita manusia. Tubuh pertama adalah ini khalakum basara min tin. Sesungguhnya aku Allah pencipta basar, tubuh ini dari tanah. Dari tanah. Jadi pertama adalah jasad kita yang dicipta apa? Sebelum ketika sudah diturun dunia jasad kita. Lalu hayat. Jasad ini perlu energi, namanya hayat, al-hayat. Al-hayat itu adalah nyawa. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh biologis ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hayat atau nyawa. Setelah itu Allah berikan al-hawa. Al-hawa itu adalah dorongan, keinginan, hasrat. Dorongan misalnya al-hawa itu adalah ingin makan, ingin minum. Itu supaya apa? Eksistensi tubuh itu bisa tetap eksis dengan adanya hasrat untuk makan atau minum. Maka Allah menciptakan hawa. Lalu setelah sempurna, ada manusia itu, ada jasadnya, ada fisiknya, ada tubuh biologis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nyawa, lalu Allah meniupkan hawa, lalu setelah itu faidza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sempurna menciptakan tubuh ini beserta komponennya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan ruh ke dalam diri kita manusia.
Ini proses penciptaan manusia. Pertama jasad di dunia, ini penciptaan di dunia. Jasad, hayat atau nyawa, hawa, dan juga ruh. Dari tanah liat, kalau tanah liat seperti ini prosesnya. Dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen menjadi molekul, menjadi sel, sel berubah menjadi organ dan menjadi kita tubuh biologis basal manusia. Dan ketika sudah sempurna, Allah tiupkan ruh. Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita manusia. Dan sebelumnya adalah ada persaksian alastu birobikum qalu bala syahidna. Ketika itu kita bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya ilah atau Tuhan. Maka yang tadinya tubuh ini dari tanah kembali ke tanah, dan ruh dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi permasalahan adalah kembalinya, karena kulu mauludin yuladu alal fitrah, kita diciptakan dalam keadaan fitrah, maka kembali kepada Allah harusnya ke dalam keadaan fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, hari di mana tiada manfaat malun harta wala banun dan keturunan illa man atallah, kecuali menghadap Allah biqalbin salim, dengan kolbu yang selamat, kolbu yang bersih, kolbu yang suci. Kalau kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri yang sesungguhnya diri kita adalah ruh. Di dalam ayat, berbagai banyak ayat dan juga hadis, diri kita adalah sesungguhnya ruh. Maka ketika sudah sempurna, Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita manusia. Dan pusat ruh adalah kolbu. Pusat ruh itu adalah di kolbu. Maka ketika Nabi mengingatkan, ida soluhat jasadu kuluh, faida fasadat jasadu kuluh. Kalau kolbu itu baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau kolbu itu rusak, maka rusak seluruh tubuh. Dan kolbu itu jamaknya dari lub atau albab. Artinya apa? Kolbu itu adalah inti daripada diri kita manusia. Maka prosesnya ini proses kematian. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mati ruh itu dijabut Allah, pertama yang diwafatkan itu hayatnya. Jadi yang pertama diwafatkan adalah hayatnya. Hayat itu apa? Nyawanya. Nyawa itu di dalam tubuh itu seperti setrum di batu baterai. Setrum di batu baterai. Beda nyawa itu dengan ruh. Maka sebelum jasad mati, maka yang dicabut adalah nyawanya, hayatnya. Lalu dorongan keinginannya melemah. Orang yang sudah sekarat, maka dia tidak punya hawa nafsu. Dorongannya lemah. Ingin makan, ingin minum, ingin harta, sudah. Maka tanda-tandanya orang yang sekarat itu adalah dia sudah menolak harta. Ketika kita, mungkin saya teringat simbah saya, mau saya kasih uang itu tidak mau, buat untuk cucuku saja. Jadi tidak mau. Ternyata apa? Ternyata beliau meninggal dunia. Biasanya kalau saya pulang, saya kasih titip itu mesti mau, tapi ketika terakhir itu beliau tidak mau. Akhirnya apa? Dia ternyata itu tanda-tanda mau meninggal. Itu salah satunya. Dorongan keinginan, hasrat itu sudah tidak ada lagi. Tidak mau harta. Maka setelah hawa itu meredup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh kita. Yang tersisa pada jasad kembali ke tanah. Yang terjadi adalah jasad membusuk dan akhirnya menjadi kerangka. Dan akhirnya kerangka pun akan sirna. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, yang kita bawa adalah kolbu yang selamat, kolbu yang salim. Kolbu yang salim selamat itu apa? Suci itu kolbu yang terbebas dari syirik, kolbu yang bersih, tidak ada prasangka sama dengan Allah, selalu husnuzon dengan Allah.
apapun yang ditakdirkan kepada kita, maka itu yang terbaik bagi kita. Itu kalau kita mempunyai kolbu yang bersih, kolbu yang suci, kolbu yang selamat, kolbu salim. Dan kolbu itu adalah inti manusia yang sudah saya sebutkan. Maka yang terjadi masalah itu begini, masalah kolbu itu. Nabi mengingatkan, innal mu'min idza atnaba kanat nuktatun sauda fi qalb. Manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, salah, dosa, maksiat. Kita lupa sama Allah sedikit saja maksiat. Karena apa? Allah meliputi kita dengan nikmatnya. Kita melupakan Allah itu juga maksiat. Maka yang terjadi apa? Kolbu yang tadi fitrah, ruh yang tadi fitrah, karena kita berbuat dosa. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu idza atnaba, ketika dia berbuat dosa, kanat nuktatun sauda, maka akan ada terbercak hitam di dalam kolbunya. Kita bermaksiat ada bercak hitam, bermaksiat ada bercak hitam. Akhirnya apa? Kolbu itu yang tadinya bersih menjadi kotor. Maka kalau kolbu kita kotor, pasti stres, resah, gelisah, penuh masalah. Itu tandanya apa? Hati kita kotor. Caranya bagaimana kita membersihkan diri kita? Yaitu Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Wa'lamu anallaha yakhulu baina mar'i wal qalbi. Wa'lamu, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah yakhulu baina, berhubungan dengan manusia, kita manusia, mar'i wal qalbi, dengan hati nurani kita. Caranya bagaimana? Bagaimana kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dapat membersihkan kolbu itu diantaranya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub bizikrullah. Sesungguhnya setiap sesuatu ada pembersihnya, pencucinya. Maka pencuci, pembersih hati yang bernoda, hati yang menghitam itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kolbu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan membersihkan kolbu kita. Maka terjadi begitu. Ketika kolbu itu berzikir kepada Allah, maka yang terjadi adalah kolbu terbersihkan. Kolbu yang bersih, maka otomatis akan mempengaruhi sel di dalam otak. Karena tubuh ini dipimpin oleh sel yang ada di otak. Nah, ketika kolbu itu terus berzikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir-zikir, maka saraf dan hormon imun itu akan meningkat. Disitulah orang-orang yang sakit, bagi orang-orang mengimani Allah, bisa disembuhkan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, prosesnya ketika kita berzikir kepada Allah, maka itu akan membuang sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk. Ketika sudah bersih dibuang, maka diisi tahali, diisi dengan sifat yang baik. Ketika zikir itu sudah membuang sifat yang buruk, maka dia mendatangkan sifat yang baik pada diri kita manusia. Maka jangan pernah menyepelekan masalah kolbu atau hati nurani. Maka Bapak Ibu, kalau ingin kolbu kita selamat dan juga kita di dunia ini tidak ada masalah, senantiasa lihat diri kita yang sesungguhnya itu ada ruh, dan pusat ruh itu ada di kolbu. Maka senantiasa bersihkan kolbu supaya kita bisa mendengarkan suara kolbu. Ini ada sebuah hadis penutup kepada sahabat Wabisah, wahai Wabisah, mintalah fatwa kepada kolbumu atau hati nuranimu. Kebajikan adalah apa yang menenteramkan kolbumu dan menenteramkan dirimu. Kejahatan adalah apa yang mengguncang kolbumu dan menggelisahkan dirimu meskipun orang lain membenarkanmu. Jadi ketika kita senantiasa membersihkan diri kita, kita bisa mendengarkan suara kolbu kita, hati nurani. Dan setiap firasat hati nurani itulah yang akan membawa keselamatan kita fitini wa dunia wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah diri kita yang sesungguhnya itu adalah
ruh yang ada di dalam diri kita. Pusat ruh itu adalah kolbu. Ketika kolbu bermasalah, maka tandanya kita banyak melupakan Allah, kita banyak bermaksiat kepada Allah, kita banyak menyimpang dari aturan Allah. Maka segera kembali kepada Allah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, banyak bicara banyak salah, mohon dimaafkan. Dimaafkan nggih ibu-ibu, bapak-bapak nggih, kathah lepat. Pokoknya dimaafkan, nggak mau tahu, harus dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.